Episode next, jaring terbuka. Kita semua tahu perang di dunia maya tak hanya tentang kode dan firewall. Di balik semua itu ada jaringan yang lebih besar, lebih tak terduga. Begitu kita membuka satu pintu, yang lain bisa terbuka lebar, dan jaring itu bisa menjerat kita kapan saja. Keheningan pagi di Jakarta kini dipenuhi oleh suasana yang berbeda. Garuda Black telah berhasil mengelehkan serangan besar yang datang dari GHO Stay dan Red Hydra, tapi kegelisahan mereka semakin meningkat. Mereka tahu musuh tidak akan berhenti. Jika mereka berhasil menghindari serangan, musuh pasti akan merencanakan langkah lain yang lebih besar, lebih mematikan. Rakata memeriksa semua status yang ada. Setelah eksekusi serangan balik pada titik kritis, musuh tampaknya mundur untuk sementara waktu. Namun, sesuatu yang lebih berbahaya mulai terungkap. Jaring besar yang dipasang oleh GHO Stay dan Red Hydra di seluruh sistem Indonesia telah mulai mengaktifkan perangkap baru. Di ruang kendali, Maya memantau jalur yang terhubung antara jaringan pemerintahan dan sektor-sektor vital lainnya. Kita tidak hanya menghadapi hacker lagi, kata Maya sambil menelusuri data yang mengalir. Ini lebih mirip dengan infiltrasi skala besar. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam infrastruktur kita, mencari setiap celah untuk masuk lebih dalam. Jadi kita sudah terjebak dalam jaringan mereka? Tanya Rakata, matanya tajam menatap layar. Maya mengangguk. Benar. Program kura-kura menyusup ke dalam semua jalur komunikasi kita. Tidak ada yang aman lagi. Ini seperti perang melawan bayangan yang tak terdeteksi. Di sisi lain, Ayu dan Saka melanjutkan perjalanan menuju titik pertemuan berikutnya. Sebuah server yang lebih besar, tempat mereka bisa menutup celah terbesar yang membatasi serangan. Dan entah, sebagai perjalanan mereka sendiri kini terancam. Setiap komunikasi yang mereka lakukan dapat menjadi jebakan. Setiap langkah mereka bisa dimonitor. Saka mengamati dengan sesama layar. Ada sesuatu yang aneh. Aku menemukan tanda-tanda bahwa ada program tersembunyi yang beroperasi di server. Seperti mata-mata digital. Ayu mempercepat langkahnya. Kalau mereka berhasil menemukan lokasi kita, kita tidak akan punya waktu untuk melawan. Kita harus lebih cepat, jawab Saka dengan tenang. Ini bukan hanya tentang mematikan sistem pertahanan mereka. Ini tentang menghancurkan jaring yang mereka pasang sebelum kita terjebak di dalamnya. Rakata dan Maya yang bersifat operasi dari markas segera memerintahkan langkah-langkah untuk mempersempit jangkauan jaring musuh. Kita harus membuat perlawanan, kata Rakata. Buat mereka berpikir kita masih berada dalam kendali meskipun kenyataannya kita sedang berjalan di atas garis tipis. Rakata membuka saluran komunikasi yang terhubung dengan Saka dan Ayu. Ayu, Saka, kita perlu tindakan cepat. Jika kalian tidak bisa menutup celah-celah ini, kita akan terjebak di dalam jaring yang lebih besar lagi. Arahkan server utama ke jalur isolasi darurat dan pastikan tidak ada data yang bocor keluar. Ayu yang telah sepai di server utama GCI mempersiapkan diri untuk membuka jalur pengaman terakhir. Waktu terus berjalan dan ancaman yang datang kian terasa nyata. Jika kita melanjutkan ke jalur ini, kemungkinan kita akan terjebak dalam perangkap yang lebih rumit. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Ini bukan hanya tentang Indonesia lagi. Saka mengirimkan sinyal yang mengonfirmasi peringatan ini. Jika kita mencoba membuka jalur pengamanan, bisa saja mereka mengetahui keberadaan kita lebih dulu. Ayu, Saka, hentikan sementara. Coba cari tahu dari mana ancaman ini berasal. Perintah Rakata melalui saluran komunikasi. Rakata menghubungi Maya. Maya, buka akses ke semua data yang ada. Kita jauh di mana GHOST menyembunyikan serangannya. Maya segera meretas ke dalam arus data besar. Seketika, dia melihat pola yang menonjol. Sebuah node yang terhubung ke jaringan luar. Jauh melampaui jangkauan Indonesia. Ini lebih dari sekadar serangan dari luar negeri. Ada pihak ketiga yang lebih besar di sini. Rakata, ini lebih rumit dari yang kita bayangkan. Ada pengaruh asing, bukan hanya Amerika dan Rusia. Ada elemen global yang kini mengendalikan GHOST dan Red Hydra, kata Maya dengan cemas. Jika kita tidak bergerak cepat, mereka bisa memanfaatkan jaring ini untuk melumpuhkan sistem internasional. Sementara itu, Ayu dan Saka terpaksa berhenti sementara saat mereka tiba di server pusat. Ayu melihat Saka yang tengah menganalisis sistem. Mereka tahu kita ada di sini. Kita harus segera menutup semua jalur keluar sebelum terlambat. Rakata menyadari bahwa Garuda Black tidak hanya sedang menghadapi hacker dan agen dari dua negara besar. Mereka sedang melawan jaring yang telah tersebar di seluruh dunia maya. Ayu, Saka, kita harus hancurkan jaring mereka. Lakukan sekarang. Dengan suatu Ayu dan Saka memulai prosedur penghancuran data di server pusat.
Namun sebelum mereka bisa menyelesaikannya, layar mereka berkedip dan menampilkan peringatan. Jaring terbuka. Mereka tahu kita ada di sini. Sebuah suara terdengar di seluruh sistem. Kalian telah terjebak. Ini adalah permainan yang lebih besar dari kalian. NC, The Nameless menjadilah Power Rangers berbicara dengan suara yang menakutkan. Jangan pikir kalian bisa melawan jaringan yang sudah kami bangun di seluruh dunia. Di dunia maya ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Beberapa perangkap terlihat jelas, sementara yang lainnya bersembunyi dalam bayang-bayang. Garuda Black telah membuka satu pintu. Tapi Ted Imentu Hirokini membawa mereka pada satu kenyataan. Jaring yang mereka lawan lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan.